Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini atau NKCTHI merupakan sebuah film yang diadaptasi dari sebuah buku karya Marcella F.P. dengan judul yang sama. Buku NKCTHI merupakan sebuah buku bestseller yang berisikan ungkapan-ungkapan indah mengenai kehidupan. Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini adalah film drama keluarga Indonesia tahun 2020 yang disutradarai oleh Angga Dwi Masa Songko. Film NKCTHI menjadi karya terbaru dari sutradara Angga Dwi Masa Songko sebagai sebuah penanda 15 tahun perjalanan karirnya di dunia film sebagai sutradara pada tahun itu. Persembahan dari V-Cinema Victor ini juga bekerja sama bersama IDN Media, Blibli.com, dan XRM Media. Skenario film NKCTHI digarap dengan sangat matang oleh Angga bersama Jenny Yusuf, juga Melarisa Syarif. Angga juga menjadi produser eksekutif bersama Ajeng Parameswari, Winston Utomo, William Utomo, Kusumo Martanto, dan Michael Y. Kow. Film ini berkisah mengenai kehidupan keluarga Narendra. Keluarga ini terlihat seperti gambaran keluarga ideal yang begitu bahagia dengan 3 anak mereka. Angkasa si sulung, Aurora si anak tengah, dan Awan si bungsu. Sebagai anak bungsu, wajar jika Awan selalu lebih diperhatikan oleh ayah dan ibu mereka sejak ia kecil hingga dewasa. Namun setelah beranjak dewasa, Awan seolah ingin menjalani hidup dengan keputusan dan kemampuannya sendiri. Setelah gagal mendapat karir yang ia impikan, Awan kemudian bertemu dengan Kale, sosok pria yang mengajarinya banyak hal dan membuatnya jatuh cinta. Namun, pertemuan Awan dengan Kale membuat keluarganya, terutama ayah mereka, merasakan perubahan sikap Awan. Sang ayah ingin Awan kembali menjadi anak kesayangannya, sementara di sisi lain, Angkasa dan Aurora juga memiliki permasalahan mereka masing-masing. Aurora yang menjadi anak tengah seringkali merasa bahwa ia tidak pernah diperhatikan. Bahkan hingga ia telah berhasil mewujudkan pameran impiannya, ia tetap merasa bahwa ayah dan ibu tak pernah memperhatikannya. Itu pula Angkasa, anak sulung yang seakan mendapat banyak beban untuk menjadi contoh yang baik bagi 2 adiknya. Di balik sosoknya yang selalu berusaha kuat, nyatanya Angkasa juga tetap bisa merasa rapuh hingga ia akhirnya tak sanggup untuk terus menahan rahasia yang sudah disimpannya sejak lama. Semua konflik batin yang dirasakan ketiga anak keluarga Narendra pada akhirnya tak tertahankan. Hal tersebut akhirnya membuat satu rahasia terbesar yang mereka simpan sejak lama harus terungkap. Selama bertahun-tahun, sang ibu rupanya menyimpan kesedihan mendalam akan meninggalnya satu anak mereka, yang tak lain merupakan kembaran Awan. Selama ini hanya Angkasa yang mengetahui tentang rahasia tersebut dan memendamnya sendirian. Setelah semua rahasia masing-masing anggota keluarga terungkap, barulah mereka bisa saling berdamai dengan diri sendiri dan menerima tentang ketidaksempurnaan masing-masing. Film NKCTHI menyajikan kisah yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kisah tentang keluarga. Cerita yang sederhana ini membuat film NKCTHI akan sangat relate dengan kehidupan banyak penontonnya. Penggambaran suasana mengenai kehidupan satu keluarga di film ini juga tampaknya cukup sesuai dengan kisah mengenai keluarga pada umumnya. Namun, cerita yang sederhana tersebut tidak membuat film ini menjadi membosankan. Kisah mengenai keluarga tersebut justru bisa diracik sedemikian rupa dengan konflik-konflik yang dialami oleh masing-masing karakter dalam film tersebut. Konflik-konflik yang dialami oleh masing-masing karakter juga dibuat begitu relate dengan kehidupan banyak orang. Jika pada film-film lainnya kita hanya disuguhi oleh satu sudut pandang seorang tokoh saja, plot dalam film ini memang lebih banyak menceritakan mengenai kehidupan Awan, si anak bungsu. Namun, selain melihat bagaimana sudut pandang Awan, kita juga diajak melihat permasalahan keluarga ini dari para tokoh lainnya, seperti dari sisi Angkasa atau Aurora. Jelang akhir film, kita juga akan melihat bagaimana permasalahan tersebut dari sisi kedua orang tua mereka. Jalan cerita seperti ini membuat kita sebagai penonton dapat mengambil pesan moral bahwa setiap orang pasti memiliki permasalahannya masing-masing. Kita hanya perlu mendengarkan lebih jauh apa yang dirasakan orang-orang di sekitar kita.